Halo semuanya, hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Arini Nasiha. Hari ini kita akan belajar cara mengoperasikan email ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka email kita terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah tampilan email ya. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk membuka email masuk, kemudian kita membaca dan mengidentifikasi email masuk tersebut. Setelah itu jika ada lampiran, kita akan mengunduh lampirannya ya. Klik 2 kali salah satu email masuk untuk membuka, nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, ini ternyata adalah undangan ulang tahun ya. Oke, ini ada lampirannya. Nah, untuk mengunduh lampiran, langkahnya adalah klik lampirannya, kemudian klik anak panah yang ke bawah atau icon unduh itu. Selanjutnya klik unduh, nanti akan terunduh dan masuk di dalam folder download. Filenya ada di bagian folder download. Nah, nanti setelah itu kita akan membuat folder baru untuk surat masuk dari email ya. Kita satukan semua surat masuk yang dari email di dalam folder surat masuk. Nah, kita pindahkan dulu surat masuk yang tadi ke dalam folder surat masuk. Folder surat masuk nantinya akan berisi surat-surat dari email. Sekarang kita membuka email yang lain ya, dan ini ada contoh surat masuk, surat penawaran dari PT Nusantara. Nah, ini ternyata isinya adalah menawarkan komputer ya. Untuk spesifikasi dan informasi yang lebih detail ada di lampiran. Jadi kita perlu mengunduh lampiran dari surat masuk tersebut ya. Langkahnya seperti tadi, yang mengunduh lampiran. Kemudian nanti kita memindahkan juga surat penawaran ini ke dalam folder surat masuk. Kita pindahkan ke dalam folder surat masuk seperti yang tadi, surat pertama. Nah, ini sudah ada 2 surat masuk ya. Oh iya, tadi kita kelupaan belum membalas surat yang pertama, jadi kita kembali lagi ke surat tadi yang pertama. Nah, ini ternyata kan adalah surat undangan. Jadi kita perlu membalas dulu, nanti kita klik tombol balas, kemudian kita sampaikan balasan yang berisi ucapan terima kasih karena telah mengundang kita, kemudian ditambah konfirmasi apakah kita akan hadir atau tidak. Ini di email ada fitur Smart Compose yang mana memudahkan kita dalam menulis. Contohnya itu ketika saya akan mengetik yours sincerely, saya baru menuliskan huruf Y dan O, ternyata ada bayang yours sincerely di belakangnya. Nah, untuk memudahkannya langsung terketik yours sincerely, kita perlu menekan tombol tab yang ada di komputer. Jadi setelah saya menulis huruf Y, O, kemudian saya tab yang ada di keyboard, akan langsung muncul kata yours sincerely. Ini sangat memudahkan kita dalam menulis ya. Setelah merasa cukup dengan balasan yang kita tulis, berarti selanjutnya adalah kita menekan tombol kirim. Sudah selesai ya kita membalas surat masuk tadi yang undangan. Selanjutnya kita tadi kembali lagi ke surat penawaran yang tadi kan kita belum membalas juga. Tadi kita sudah menggunakan fitur balas pada surat undangan sebelumnya. Untuk surat penawaran ini kita tidak akan menggunakan fitur balas lagi, tetapi kita akan menggunakan fitur teruskan. Jadi kita akan belajar untuk meneruskan surat penawaran ini. Misalnya kita akan meneruskan surat penawaran ini kepada manajer pemasaran kita ya. Kita tinggal menuliskan alamat email dari manajer pemasaran.
Kemudian klik tombol kirim. Nah, ini sudah diteruskan kepada manajer pemasaran sehingga nanti manajer pemasaran yang akan menindaklanjuti surat masuk tersebut. Selanjutnya kita akan membuat surat untuk dikirim. Langkah pertama adalah klik tombol tulis. Selanjutnya akan muncul kotak dialog. Nah, itu ada tombol anak panah yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan penulisan email. Setelah itu kita isikan alamat email tujuan di bagian kolom kepada. Subjek email adalah perihal surat. Jadi kita tulis sesuai dengan perihal yang ada di surat. Karena kita akan membuat surat pengaduan, jadi subjek suratnya adalah pengaduan. Setelah itu kita membuat surat pengaduan. Ada di dalam kolom tulis pesan ini. Kemudian kita tulis dari mulai kepada sampai hormat kami. Jangan lupa isinya adalah tentang pengaduan karena kita membuat surat pengaduan. Setelah itu kita kirim suratnya. Nah, di dalam email itu ada fitur menjadwalkan pengiriman. Jika kita akan langsung mengirim, kita tinggal klik tombol kirim. Tapi jika kita ingin menjadwalkan pengiriman, kita bisa klik anak panah yang di sebelah tombol kirim, kemudian jadwalkan pengiriman. Biasanya jadwal pengiriman digunakan ketika kita membuat surat di luar jam kerja agar dapat diterima di jam kerja atau sesuai jam kerja. Makanya kita memilih jadwalkan pengiriman. Kita bisa mengatur email itu akan dikirim kapan waktunya. Sebagai contoh, saya akan mengirimkan pada tanggal 9 Juni pukul 8:10. Jadi saya akan pilih tanggal dan waktu, kemudian kita isikan. Setelah itu kita klik jadwalkan pengiriman. Nah, ini surat yang kita barusan kirim itu tidak masuk di dalam folder terkirim, tetapi masuk di dalam folder terjadwalkan karena kita menjadwalkan email yang barusan kita kirim. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa email akan dikirimkan besok pada tanggal 9 Juni. Selanjutnya kita akan membuat email baru lagi, yang mana kita akan mencoba untuk mengirim email kepada beberapa orang. Kita tulis dulu alamat emailnya di bagian kepada. Terus ini ada fitur CC dan BCC. CC adalah carbon copy dan BCC adalah blank carbon copy. Kedua fitur ini adalah tembusan. Selanjutnya kita menulis subjek. Subjeknya adalah undangan pameran teknologi sesuai dengan perihal surat. Setelah itu kita mengetik isi surat sesuai dengan maksud dan tujuan kita membuat surat email ini. Dimulai dari kepada seperti tadi ya, dari kepada kita ketik dulu sampai dengan hormat kami. Karena kita akan melampirkan surat undangannya, jadi untuk di bagian isi surat di email adalah kata pengantar bahwa kita mengundang. Untuk lebih jelasnya, kita bisa periksa file terlampir. Nah, ini adalah cara melampirkan filenya adalah klik logo icon paperclip atau lampirkan file di dekat tombol A atau huruf A. Kemudian kita klik, kita cari filenya, kita pilih, baru kita kirim biasa. Karena kita menggunakan tombol kirim biasa, maka surat yang terkirim barusan akan masuk di dalam folder terkirim, bukan di dalam folder terjadwalkan seperti yang sebelumnya. Demikian tentang mengoperasikan email, mulai dari email masuk, membalas email masuk, membuat surat keluar, menjadwalkan surat pengiriman. Semoga materinya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.